Assalamualaikum. Sebenarnya aku kenalkan diriku lebih dulu ya Pak. Jadi pertama mau menjelaskan seadanya, aku dari mahasiswa psikologi. Sebelumnya aku ada tugas yang dimana aku nih mengadakan sesi konseling. Sebelumnya kakak bersedia? Bersedia. Boleh kalau gitu kakak perkenalkan diri lebih dahulu. Boleh, nama aku Citra. Saya berkonseling soal masalah pribadi aku. Sebenarnya sudah berkenan ya Kak. Jadi kalau sekiranya aku izin tag video itu nggak masalah. Oke. Sebenarnya katanya gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu apa kegiatan sehari-harinya apa? Bekerja di mana kalau boleh tahu Kak? Di sini sebagai apa? Relax sebagai apa? Terus udah lama Kak bekerja? Sudah setahun. Setahun gimana nih kondisi tempat kerja kakak juga gimana Kak? Agak sedikit kurang nyaman ya. Orang yang itu dalam hal apa Kak? Mungkin dari segi gaji. Sebelumnya nggak ada pertimbangan menaikkan hal gaji gitu kan? Sudah sebenarnya itu lebih kayak mungkin ya itu satu usaha juga ya. Mungkin kita pendidikan sendiri kemudian kayak. Tapi sebelumnya aku pasti tahu dong sebelum interview dia kan pasti ada gitu yang masalah perihal gaji gitu. Saya tahu udah tahu konsekuensi juga. Ya mungkin bilangnya kayak kalau di negara mungkin udah kayak memang butuh dan tidak ada kerja mandiri. Terus juga sampai sebagai pengacara aja sih Untuk kondisi kakak nih gimana? Apa yang lagi kakak alami saat ini? lagi kayak merasa bimbang. Apa yang bikin kakak bingung? Jadinya tuh kayak masalah apa dulu sih yang harus disukai gitu kan. Misalkan ada masalah kerjaan, ada masalah sama pacar, terus ada masalah dengan keluarga, jadi kayak semuanya tuh kayak seakan-akan tuh di kepala tuh penuh gitu loh. Oh jadi kakaknya mengalami konflik yang semua halnya tetap terjadi gitu ya? Ya tabung sebagai orang pertama aja sih. Terus lebih ke apa nih Kak? Untuk permasalahan yang lebih bikin kakak merasa ini tuh berat banget ya ngejalaninnya. Belum sampai yang puas gitu. Kenapa kakak berpikir seperti itu? Karena sebagai orang pertama adalah yang paling tua, udah punya adik, udah punya keluarga, merasa tuh kayaknya kerjanya tuh nggak bisa kumpul gitu gitu. Sebelum lagi juga ada kakak yang saat ini juga mungkin gak seimbang gitu ya ada keluarga. Untuk orang tua sendiri kakak bekerja apa kakak Mama sih bekerja ya, tapi kalau bapak, mama pada kerja tapi kalau bapak bekerja. mungkin berarti keadaan permasalahannya dibantu sama ayah Iya betul. Itu sih. tapi ayah sendiri membantu. Membantu cuma ya buat keluarga aja, cuma kayak sekarang tuh kayak lebih seringnya kayak adik aku kan sekarang kelas SMP gitu, masuk SMP ya, tapi udah bisa membiayain aja. Kalau dari kakak sendiri lebih merasanya apa? Kakak merasa aduh kayaknya nggak bisa deh kayak gitu ya. Merasa kalau itu yang banyak merasa. Apakah kakak berpikir apa pengen ada permasalahan tambahan gitu? Mungkin pengen sih punya perasaan tambahan ya, siapa sih yang nggak mau ya kan, namanya buat tambahan gitu. Jadi sekarang pengen kakak ini menjalaninya seperti apa? Lebih kayak jalanin aja tapi kayak nggak mau stuck di situ aja. Sebenarnya kayak bingung juga loh, kayak pengen nyari pengalaman tapi pengalamannya itu apa gitu. Sebenarnya dengan dorongan dari diri sendiri aku yakin semuanya juga pasti bakal ada tahu bakal baik aja nanti kamu terus sama diri keluarga Ya kayak kayak malas aja sih nggak mau rumah gitu ya kan. Aku tuh punya pacar ya, dia tahu aku sebagai ini tapi sama dia diulang lagi gitu kayak gitu.
ya sebenarnya tuh dia tuh kayak ngerasa aku selalu menurut dia, padahal ya nggak gitu. Sebenarnya yang aku tunggu tuh cuma dia buat rajin, saya buat biar nggak malas gitu, biar kita tuh tahu masa depan itu mau dibawa kemana gitu. Walaupun aku tahu kayak hubungan ini ya nggak harus ke pernikahan juga sebenarnya nggak ada masalah ya, itu nggak jadi problem gitu ya buat dia sendiri. Tapi kayak kelebihnya tuh dia kenapa sih kok dia malah lebih lagi gitu, dan aku tuh bingung harus ngadepinnya kayak gimana gitu. Tapi pasangan kakak ini tuh bekerja secara kontrak atau gimana? Enggak sih, dia nggak lebih kontrak sih, dia ya udah gitu, cuma ke schedule aja. Dan dia tuh kadang apa harus capek, sedangkan tuh kayak kalau menurut aku tuh dia bisa melawan gitu, maksudnya dia sanggup, dia tuh sanggup, tapi dia tuh kayak nggak mau lawan itu gitu. Padahal kan rasa malas itu kan nggak ada obatnya. Jadi freelance aja kah atau gimana? Enggak sih, kayak antar ya gitu. Tapi kakaknya sebelumnya udah bukan menuntut sih bahasanya, lebih kayak bilangin coba baik-baik pasangan kakak. Sudah sih dari bayi sampai mungkin agak sedikit dia sering kan buat kita tahu gitu. Jadi kayak ini tuh gimana gitu. Sebenarnya kalau boleh tahu seperti apa? Kayak misalkan emang nggak mau kerja, sebentar kita mau di mana, kayak gitu. Respon pasangan kakak. Ya, responnya ya ibu lah, pasti kan mau kita gitu. Orang kan anaknya, tubuh kan nggak semuanya sehat gitu. Oh, tapi ini lebih ke action dia kan nggak ada Ya, betul. Maksudnya kayak dia kemudian masih bilangnya masih kayak muda lah ya, masih 24 tahun. Aku ya sekalipun nantinya kayak 2 tahun lagi kita nikah, 2 tahun itu kita nggak mungkin bisa langsung ngumpulin duit langsung berat gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Tapi kalau menurut aku tuh usia 24 tahun harusnya itu sebagai laki-laki dewasa itu udah ada berpikiran yang secara matang. Mungkin, tapi kayak dia tuh selama ini tuh ngerasa keluarganya nggak pernah ngikut dia punya pasangan tuh yang kayak selalu tuntut gitu. Mungkin dari situ sih dia kayak ngerasa kayak gitu aja. Mungkin dia merasa juga ini zona nyaman dia masih seperti Iya gitu. Nah aku tuh nggak mau gitu. Yang aku tuh yang maunya kayak setiap tahun tuh harus ada pencapaian lah, minimal bukan buat diri kita sendiri, maksudnya bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri gitu. Tapi tuh dia kayak nggak pengen gitu, dan dia tuh stuck di situ aja gitu. Terus untuk hubungan kakak selanjutnya, kalau misalnya sekiranya perilaku pasangan kakak ini masih seperti itu, apa yang kakak lakukan? Nah itu sih kayak sekarang kayak lebih capek aja sih, kayak lebih kayak ya udah lah gitu. Tapi kayak bingung ini tuh nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya. Tapi suatu posisi aku ngerasa ya bukan cuma pacar doang yang harus dipikirin gitu. Kayak aku masih punya keluarga, aku masih punya tanggungan gitu. Saat ini kalau boleh tahu kakak berusia umur berapa? 22 tahun. Harusnya mungkin kalau kakak lebih ke tujuan utamanya untuk keluarga, mungkin saran aku kamu lebih mendahulukan keluarga sih. Ya sih, dan aku makanya kayak dia tuh ya udahlah, gimana langsung dari Tuhan aja, gimana mau dia mau gimana ya udah amat. Aku cuma lagi ke fokus ini masa depan gue kayak gimana nih, nanti gue kayak gimana nih. Kok pikir nggak kalau misalnya sekiranya ini udah nggak bisa dilanjutin hubungan kakak gitu, kakak mau ambil jalan itu nantinya? Ya kalau emang nggak bisa ya harus dipaksa nih, karena sesuatu yang dipaksa itu juga nggak baik kan buat diri kita sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya juga udah putus nyambung lah atau gimana hubungannya? Ya sih, ya akhirnya nggak ya kayak putus tuh nggak sampai jenuh itu udah sering lah ya. Oh, jadi sebelum itu nggak pernah nih ada kata putus dalam hubungan kakak gitu ya? Tapi kakak mencoba untuk ini nggak sih kak? Coba nih gue ambil jalan untuk kasih space untuk hubungan gue dulu gitu. Biar Ya sudah, cuma kayak ya alhamdulillah lagi dia kayak lagi nggak sejauh ini lagi bosan. Ya sedangkan yang harus dipikirkan kayak nggak yang soal hubungan mulu. Jadi malah sebenarnya itu komunikasi ya kayak orang baik sebenarnya. Jadi bikin hubungan kamu itu juga nggak baik. Itu sih sebenarnya. Jadi saran aku mungkin kakak juga kayak komunikasi baik-baik sama dia, obrolin gitu. Mungkin juga kalau misalnya kakak sendiri nggak bisa, kakak butuh mungkin orang tua. Jadi orang tua ini ikut gitu ngobrol sama pasangan kakak biar
hubungan itu bagaimana seperti itu. Mungkin kalau aku tuh lebih nggak mau ya, kayak maksudnya ya udah gitu kan soal kita ya pribadi aja gitu ya. Kalau aku tuh mikirnya ya udah itu personal aja. Jadi ya orang tua nggak perlu tahu kan kita kenapa apa. Kalau gue tuh kayak untuk space gitu sebenarnya kayak mereka tuh selalu ada support, tapi kayak aku yang nggak mau gitu, kayak ini orang nggak pernah tahu gitu. Terus gitu. Tapi boleh dong, boleh tahu berapa tahunnya? 3. Biasanya 3 tahun mungkin udah ada rencana selanjutnya mungkin ya. Mungkin tapi karena aku yang kayak gitu dan aku aja aku yang kayak belum mikir soal kenal sih. Berarti sebenarnya ini poin utamanya adalah sebenarnya keluarga terlebih dahulu. Iya betul sih. Keluarga. Aku harap kamu semoga kuat lagi jalanin kuliah kamu. Semoga juga kamu dapat kerjaan yang lebih baik nantinya, yang gajinya lumayan besar untuk mencukupi kehidupan kamu selanjutnya. Kamu percaya sama diri kamu kalau Tuhan tuh nantinya pasti bakal bantu kamu segala halnya. Jadi kamu harus tetap positif berpikirnya. Jadi kamu harus lebih kuat lagi untuk menjalani hidup ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk melakukan konseling ini. Oke, semangat untuk kedepannya, semoga kamu sehat selalu ya. Masih. Terima kasih.